Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Di kesempatan kali ini, di pertemuan yang ke-8, kita akan bicara tentang mufradat Quran. Jadi menganalisa mufradat Quran. Di pertemuan kali ini harusnya kita menganalisa Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Tapi saya kira di pertemuan kali ini saya mencukupkan ayat 1 sampai 5. Sisanya saya bisa jelaskan belakangan, atau mungkin saya beri Anda penugasan untuk menyelesaikan berikutnya. Pertama yang perlu diingat adalah kita mulai menganalisa. Nah, di mufradat Al-Quran ini kita membatasi analisa itu pada jenis, makna, dan terjemah. Artinya apa? Kita menganalisa jenis kata, kemudian kita di jenis kata ini kita akan menentukan apakah kata itu isim, ataukah fi'il, ataukah harf. Kemudian kita akan bicara tentang makna. Ketika kita memahami makna, maka harus ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama adalah persoalan akar kata. Yang kedua adalah persoalan rumus kata atau skala kata. Akar kata untuk mengetahui makna dasar dari kata itu. Kemudian skala kata ini untuk mengetahui makna pola kata itu, atau wazan kata itu, atau timbangan kata itu. Misal, kata muttaqin atau muttaqun itu akar katanya waqa, kemudian berubah menjadi ittaqa, kemudian berubah lagi menjadi muttaqi. Muttaqi adalah orang yang berhati-hati. Waqa itu artinya menghalangi. Waqa itu menghalangi, berarti muttaqi, orang yang menghalang-halangi dirinya dari sesuatu yang datang dari luar. Bahasa sederhana kita ya hati-hati. Orang yang waspada, berarti orang yang muttaqin itu orang yang hati-hati, orang-orang yang waspada. Nah, itu orang muttaqin. Nah, ini penting. Jadi akar katanya apa, kemudian makna skala itu apa, pola itu dimaknai apa. Kemudian ketika kita bicara yang ketiga, yang dalam analisis yang perlu kita cermati adalah terjemah. Jadi ketika kita membahas terjemah, sama ada dua hal yang harus kita pahami betul. Pertama adalah makna harf kata ini, atau bahasa lain makna ini akar katanya secara bahasa ini artinya apa. Kemudian makna, jadi misalkan tadi muttaqin itu secara bahasa adalah orang yang hati-hati. Tapi kemudian orang yang hati-hati, orang yang waspada, maka orang muttaqi itu orang yang waspada. Tapi kemudian di ketika kita menerjemah al-muttaqin itu, al-muttaqun itu adalah istilah khusus yang dipakai oleh Allah dalam konteks. Makanya harus tahu makna bahasanya, leksikalnya. Yang kedua harus memahami makna kontekstualnya. Kontekstual itu adalah di Quran ini dipakai untuk apa kalimat muttaqi. Nah, kalimat muttaqi ini makna khusus ke siapa? Makna khusus bagi orang atau siapa yang dia punya karakter khusus yang ditunjukkan di Quran.
Jadi dia adalah karakter khusus yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kata yang dipakai untuk mewakili karakter khusus bagi orang yang dia menghamba pada Allah Subhanahu wa taala itu muttaqi. Nah, ini saya kira ya. Jadi saya kira ketika kita nanti analisa, setiap kali Anda membaca Quran, silahkan Anda mulai berpikir pertama adalah jenis katanya apa. Yang kedua, Anda mulai berpikir maknanya apa, akarnya apa, dan di sini maknanya apa. Kemudian terjemah secara leksika, secara morfologis dan yang lainnya, ya secara bahasa itu maknanya apa. Terus kemudian yang kedua adalah terjemah ini secara kontekstualnya, secara di Qurannya atau di ayat itu maknanya apa. Nah, saya kira itu cukup jelas ya, cukup jelas untuk diingat oleh Anda sekalian. Kita mulai ke kasus ya. Jadi karena studi mufradat ini di beberapa materinya adalah berdasar kasus, maka kemudian kita tidak bisa kemudian harus ayat per ayat, tapi ini hanya sekedar contoh saja yang bisa Anda pakai ketika nanti menganalisa yang lainnya. Oke, kita mulai alif lam mim. Semua membacanya adalah alif lam mim. Saya menjelaskan ini sebagaimana ahli tafsir saja ya. Jadi saya menjelaskan ahli tafsir ini alif lam mim ini haruf isim atau fi'il gitu. Ya, saya kira tidak ada pembahasan itu. Tapi ketika dia hadza alif lam mim, maka kumpulan alif lam mim itu menjadi isim. Tapi kemudian isimnya ini apa dan seterusnya, ini jadi permasalahan di ahli tafsir. Misalkan hadza alif lam mim, hadza alif lam mim itu menjadi isim. Isimnya isim mabni karena tidak akan berubah menjadi alif lam mum atau alif lam mam, tidak akan berubah itu ya, selamanya alif lam mim. Oke. Kita balik ke ahli tafsir ya. Jadi ini jenis kata apa? Ini bisa disebut isim, saya katakan begitu. Maknanya apa? Terjadi perbedaan di kalangan ahli tafsir makna alif lam mim. Kalangan salaf mengatakan alif lam mim hanya Allah yang tahu maknanya. Sementara orang yang khalaf, orang belakangan, mencoba untuk kemudian ini adalah gabungan dari beberapa huruf dan kemudian dia terjemahkan dengan makna tertentu. Misalkan alif Allah, lam malaikat, mim Muhammad, itu simbol gitu ya. Atau Allah, lam latif, mim majid, dan seterusnya, itu adalah sifat-sifat Allah. Tapi yang saya cenderung pilih adalah ketika saya katakan alif lam mim itu adalah hanya Allah yang tahu. Ini adalah kumpulan huruf hijaiyah yang ditaruh di depan. Jadi secara makna Allah yang tahu. Maknanya alif saya paham, alif lamnya saya paham, mimnya saya paham. Tapi ketika dikumpulkan menjadi alif lam mim, ini maksudnya apa? Saya tidak paham. Oke, ini yang saya pahami, yang saya cenderung saya pilih adalah alif saya paham, lam saya paham, mim saya paham. Tapi ketika itu digabung, ini maknanya apa? Saya tidak paham. Saya tidak mengerti maksud Allah di sini. Nah, persoalannya ketika maknanya tidak dipahami, bukan berarti huruf-huruf ini tidak ada fungsinya. Jadi alif lam mim ini memang kita tidak paham, tidak ngerti maksudnya, tapi kita mencoba memahami fungsinya. Apa fungsinya? Ada beberapa ahli tafsir yang mencoba menjelaskan alif lam mim itu berfungsi sebagai tanbih. Tanbih itu adalah perhatian, to get attention. Jadi untuk mendapat perhatian pendengar, audiens. Jadi ketika orang bilang alif lam mim, ada apa ini? Apa ini? Huruf apa ini? Harusnya kalau ini huruf hijaiyah kan alif ba. Kenapa alif lam mim? Nah, itu yang muncul. Jadi ini to get attention, untuk mendapatkan perhatian audiens.
Ada yang mengatakan itu litanbih. Yang lain mengatakan ini li at-tahaddi. Tahaddi itu untuk menantang. Artinya apa? Untuk menantang orang-orang kafir ketika ini ditotal. Ditotal hurufnya alif lam mim yasin shad qaf itu ditotal itu ada 14. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahwasanya apa? Loh, saya hanya baru 14 huruf yang saya bikin. Gitu ya, baru 14 huruf yang saya bikin. Itu Quran udah demikian rupa begitu. Apalagi kalau saya total menjadi 28 huruf hijaiyah, kira-kira begitu. Itu litahadi. Yang ketiga ada yang mengatakan ini adalah lil ijaz. Lil ijaz itu menunjukkan ijaznya Allah Ta'ala. Kenapa ijaznya Allah itu hampir sama dengan litahadi tadi? Hampir sama dari ijaz untuk menunjukkan bahwasanya ke kelemahan manusia. Nah, hampir sama dengan litahadi tadi. Apa jumlahnya 14? Yang menguatkan mereka karena dominannya, mayoritasnya ayat-ayat setelah alif lam mim itu berbicara tentang kitab. Nah, kitab di situ adalah Al-Qur'an atau tentang Quran dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi alif lam mim itu isim. Isimnya isim mabni. Bisa disebut begitu ya. Meskipun alif sendiri dan mim sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian dzalik. Ini isim fi'il harf. Jawaban kita adalah isim. Isimnya isim mabni. Jadi dia tidak berubah selamanya dzalika, tidak menjadi dzaliki, tidak juga menjadi dzaliku. Yang lebih dari itu dia jamid. Jamid itu artinya apa? Tidak berubah. Tidak ada zalaka, yazlaku itu enggak ada, atau yazliku enggak ada. Jadi ini jamid sekaligus dia mabni. Jadi kalau ketemu begini ini ya dihafal aja artinya. Karena kita enggak tahu akar katanya, karena memang tidak ada akar katanya. Jadi dia jamid. Nah, sering kali ini diartikan menjadi itu. Nah, itu jauh ya. Jadi Quran itu berarti jauh. Itu jauh. Makanya nanti ada perdebatan di kalangan ahli tafsir dzalika itu artinya apa? Kok itu? Kenapa bukan hadza gitu? Kalau Quran kan hadza karena Quran itu dekat kan itu. Makanya kemudian ada yang mengatakan dzalika itu artinya adalah Taurat. Menunjuk pada Taurat. Tapi ada juga yang mengatakan dzalika ini untuk menunjukkan ribut di al-qari' minal Quran. Jauhnya orang yang membaca dari Quran. Ya, jadi jauh itu ada yang menyebut nanti kalau jauhnya itu jauh zaman maka artinya adalah Taurat. Tapi jauh kalau itu jauhnya jarak antara pembaca dengan yang dibaca yaitu berlaku di Quran dan berlaku di tafsir. Ya, di Taurat. Oke, itu dzalika artinya itu. Jadi ini isimnya isim jamid kemudian dia mabni. Mabni itu artinya harokat akhirnya tidak berubah-ubah. Jadi kalau nanti ketemu huruf-huruf model begini, huruf kata-kata model begini, huruf akhirnya nggak berubah, itu berarti mabni. Terus yang kedua Alkitab. Oke. Alkitab. Isim fi'il haruf. Ini jelas isim. Kenapa ada al? Ketika ada al sudah kita sebut di pertemuan-pertemuan terdahulu, al itu adalah tanda isim. Nah, jadi ini jenisnya sudah jelas, ini isim. Terus kemudian persoalan yang kedua adalah makna. Maknanya apa? Nah, kata ini mustaq, lawan dari tadi ya. Jadi mustaq itu punya akar kata. Kitab. Nah, kitab berarti kalau kita bikin rumus gitu ya. Kalau kita bikin rumus kitab itu, saya taruh sini ya.
Kalau kita bikin rumus, maka rumusnya menjadi begini. Fi'al. Jadi kitab itu nanti hurufnya begitu, fi'al. Nah, harusnya nih. Nah, fi'al. Nah, karena ini mustaq. Kalau dia mustaq, maka dia harus punya akar kata. Kalau punya akar kata, maka kita harus tahu rumusnya. Apa rumusnya? Fi'al. Kalau kita tahu rumusnya, maka kita tahu akar katanya. Apa akar katanya? Harusnya fa, ain, lam. Nah, fa, ain, lamnya apa? Berarti alifnya buang. Kita pun alifnya buang. Berarti kan itu alifnya dibuang. Berarti tinggal kaf, ta, ba. Nah, kaf, ta, ba, untuk tahu ini bacanya seperti apa, lihat di kamus. Kita akan menemukan di sana kata ba. Bukan katiba, juga bukan katuba. Kalau Anda sudah familiar dengan Quran, sudah sering baca Quran, maka familiar dengan pendengaran huruf Arab, gitu ya. Maka secara otomatis sebenarnya jenengan pilihannya tinggal kataba, karena katiba itu berat, katuba itu berat. Katuba kan berat, katiba berat, kataba lebih ringan. Jadi orang Arab cenderung dia milih penggabungan yang ringan. Oke, jadi kita ketemukan di sini adalah akar kata. Kan saya tadi bilang kalau bicara makna, maka kalau dia punya akar kata, cari dulu akar katanya. Akar katanya kataba. Kataba itu artinya menulis atau tulis. Menulis itu kataba. Berarti kitab itu apa? Oke, kitab itu apa? Kalau ini isim kalau di gabungan perubahan ya, di perubahan itu nanti ini pilihannya tinggal satu, apa? Masdar namanya. Nah, non-verb. Karena kalau dia pelaku mesti katib. Kalau dia yang dikenai pekerjaan atau objeknya gitu ya, dia maktub. Kalau dia tempat, kita akan bilang maktab. Kemudian kalau dia alat, kita akan menyebutnya miktab. Nah, tinggal satu, masdar yang dia berubah-ubah. Maka Alkitab itu adalah masdar. Kalau masdar, maka masdar itu terjemahannya sebenarnya kontekstual ya, karena dia berubah-ubah. Ada orang yang kemudian penulisan misalkan begitu. Kalau di sini Alkitab berarti tulisan. Tergantung juga sih kata ba itu artinya apa. Karena kalau jenengan lihat nanti di bahasa Arab, kata ba itu artinya kata ba itu artinya apa? Kata ba bisa artinya menulis ya. Bisa artinya mewajibkan dan seterusnya. Tapi yang dipakai di sini adalah menulis. Berarti dzalikal kitab berarti tulisan itu. Ini tulisan. Ini makna bahasa atau harfiahnya. Jadi harfiah itu Alkitab di sini artinya tulisan. Nah, kemudian kita akan bicara makna kontekstualnya. Makna kontekstualnya apa? Konteks Alkitab di sini apa? Konteks ayat Alkitab di sini apa? Karena sebutan Alkitab di Quran itu tidak selalu dinunjukkan pada Quran. Nah, konteks di sini apa? Apakah konteks di sini Alkitab artinya maksudnya adalah apakah maksudnya adalah Quran ataukah Taurat? Karena nanti sebutan kitab itu bisa Injil, bisa Taurat, bisa Quran. Tapi makna aslinya Alkitab di sini ya kitab atau tulisan. Nah, tapi kemudian makna konteksnya apa? Di sini akan menjadi makna itu konteksnya apa. Nah, kalau di sini kemudian
kita tunjukkan bahwasanya yang kebanyakan ahli tafsir mengatakan Alkitab di sini Quran. Termasuk Ibnu Jarir, beliau mengatakan Alkitab di sini Quran. Meskipun ada beberapa ahli tafsir mengatakan Alkitab di sini At-Taurat. Nah, jadi Alkitab di sini Quran. Oke. Gimana kita tahu konteksnya, Pak? Anda bisa keseluruhan ayat ya, keseluruhan ayat. Pertama itu. Yang kedua ya, nek pengen ndak jelimet ya buka ahli tafsir gitu ya. Buka tafsir-tafsir Quran itu ya. Jadi, oke. Terus yang kedua, yang ketiga sekarang kita masuk ke terjemah. Nah, makna Alkitab di sini apa? Ya tulisan. Berarti boleh nggak saya ngartikan dalikal kitab tulisan itu? Boleh harusnya. Karena memang Alkitab itu tulisan. Atau boleh nggak saya artikan Alkitab itu atau kitab itu? Boleh harusnya. Karena memang Alkitab itu kitab. Tapi boleh nggak saya ngartikan menjadi Al-Quran itu? Tanpa harus saya tambah Alkitabnya. Boleh harusnya. Kenapa? Karena memang makna Alkitab di sini menurut yang kuat adalah Al-Quran. Tapi boleh nggak ada kalau ada yang menerjemahkan At-Taurat itu? Harusnya boleh kalau Anda menguatkan pendapat Alkitab di sini adalah Taurat. Paham ya maksud saya ya? Jadi Anda paham. Artinya apa? Karena nanti jenis terjemah itu ada dua. Pertama adalah jenis berdasar harfiah, makna harfnya. Yang kedua, jenis berdasar tafsirnya. Nah, kalau kita mau bicara tentang terjemah, dua hal yang harus Anda pahami. Satu apa? Ini makna katanya apa? Secara harf, secara kata ini letter lock-nya artinya apa? Kemudian Anda memahami juga tafsirnya. Oke. Lanjut ya. La. Kalau la ini sudah pasti harf. Kalau harf nggak usah dianalisa akar katanya. Karena dia jelas nggak punya akar kata. Kalau harf ya. Yang punya akar kata cuma dua. Kalau nggak isim maka fi'il. Raiba. Ketika ada lam, la begini ya. Belakangnya mesti isim. Tidak ada artinya. Atau tidak ada satu keraguan pun gitu ya. Itu lebih jelasnya. Jadi roiba itu ragu. Jadi kata roba, roib, roba, roib. Nah, saya lupa untuk akar katanya ya, sebentar cek dulu. Roba. Oh, roba.
waraibu ma rabaka min amr. Jadi raib itu syak. Syak itu artinya ragu. Kita lihat sini dulu. Rob ya ba hasil yadul ala syak wa syak wa khauf. Jadi raib ini adalah ragu sekaligus takut. Tapi raib itu sering kali nanti diterjemahkan menjadi syak. Syak itu ragu. Jadi kata yang mirip dengan raib itu memang syak. Jadi kali kitab la raib itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi ketika Quran memilih raib, nah raib di sini adalah ragu yang goncang. Ada kolak di situ, ada takut, ada kengerian di situ dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya, artinya ada kegoncangan di situ. Makanya kemudian Aisyah Abdurrahman ketika dia mengartikan ini, kalau tidak salah dulu saya membaca, la raib itu adalah la syakkun biqalaq. Jadi tidak ada keraguan dengan apa namanya, dengan kolak. Kolak itu artinya kegoncangan. Jadi la raib itu adalah, raibun itu adalah syak itu artinya apa? Keraguan dengan goncang. Tidak mungkin orang ragu dengan goncang, dengan apa namanya, kekacauan, kegalauan yang luar biasa terhadap kitab Allah, ini tidak mungkin. Tapi kalau sekedar ragu mungkin syak. Jadi kita meragukan informasi dari Quran itu mungkin. Tapi kalau sampai goncang dan galau tidak mungkin. Jadi yang ditiadakan ini adalah keraguan yang galau. Kegalauan yang dengan kegoncangan jiwa itu tidak mungkin. Stres dan seterusnya gara-gara Quran itu tidak mungkin. Tapi kalau kemudian kita meragukan tertentu informasi dari Quran mungkin. Nah, kita harus memahami begini ini. Jadi raib itu adalah keraguan yang dengan khauf, kalau kata siapa, Ibn Faris dan sebagainya. Nah, ini dari sisi maknanya. Nah, kemudian kalau terjemahannya adalah tidak ada keraguan boleh, tidak ada keraguan yang menggoncangkan gitu ya. Itu yang lebih tepat. Fihi, kita masuk di sini. Fihi itu ada dua kata. Kata pertama adalah fi, artinya di, kemudian ha itu artinya dia atau nya. Hi itu kembali kepada kita. Nah, yang begitu fihi. Dua-duanya enggak. Fi itu haruf, kemudian ha ini adalah isim. Isimnya isim mabni. Karena tidak isim mabni gitu ya. Isim mabni. Nah, dan dia jamid, tidak ada perubahan di situ. Tidak punya akar kata gitu maksudnya. Hudan itu adalah petunjuk. Hudan itu petunjuk. Nah, huda, rushd. Nanti ada apa namanya, kata perimbangan dari huda itu adalah rushd. Jadi kalau huda itu petunjuk, rushd itu kedewasaan. Ila rushdi yahdi ila rushd berarti dia menunjukkan kepada kedewasaan. Kedewasaan itu kematangan itu. Jadi kalau orang dikasih huda itu sudah satu, dikasih teori maka itu sudah bagus, tapi belum tentu dikasih rushd, dikasih kematangan, kedewasaan itu. Tapi kalau orang sudah dikasih rushd maka dia sudah pasti punya huda. Ini apa? Isim. Kata dasarnya apa? Hadayahdi.
atau hadiah yahdi, saya lupa, hada atau hadi, hada yahdi, gitu ya. Hada itu menunjuk atau menunjuki, yahdi menunjuk. Maka huda petunjuk. Ini masdar. Dia masdar petunjuk. Lam itu lil muttaqin ada dua kata, ada lam kemudian al muttaqin. Lam itu untuk harf dia. Al muttaqin sudah saya sebut di atas tadi, al muttaqin itu isim. Kenapa? Karena ada al. Ini jenisnya. Kemudian maknanya apa? Akar katanya tadi sudah saya sebut itu waqo. Waqo itu artinya menghalangi atau perisai, memerisai, membuat penghalang, itu menghalang itu artinya waqo. Nah, kemudian menjadi ittaqa itu maknanya mutawa'ah, jadi menghalangkan diri. Jadi diri ini diri ini menghalang, membuat penghalang bagi dirinya. Jadi menghalangkan diri artinya dirinya itu membuat terhalang dari sesuatu atau sesuatu itu terhalang dari diri kita. Kata yang sederhana misalkan begini, hadi itu yang memberi petunjuk, hada itu kan menunjuk gitu ya, atau menunjukkan. Kemudian kalau hadi itu yang menunjuk atau yang menunjukkan. Kemudian muhtadi itu orang yang mendapat petunjuk. Berarti al-muttaqi itu orang yang telah takwa. Kalau disederhanakan begitu. Nah, muttaqin ini waqo tadi apa? Menghalang. Jadi al-muttaqin orang yang terhalang harusnya, yang menghalangkan diri atau orang yang waspada begitu. Ini makna harfiahnya begitu. Makna harfiahnya itu dia orang yang waspada begitu. Jadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang waspada. Sehingga artinya apa? Kalau kita ini punya karakter waspada, maka dengan tambahan Quran itu Anda makin hati-hati lagi, makin waspada. Tapi kalau karakter kita ceroboh, ada petunjuk Quran bisa jadi mental kan gitu. Nah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang waspada. Boleh Anda sebut begitu. Kenapa? Karena terjemah harfiahnya begitu. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Karena ini istilah yang dipakai Quran, betul. Oke. Atau nanti ketika Anda tahu orang takwa itu adalah begini ya silahkan itu. Ini petunjuk bagi orang yang takwa, yang percaya pada gaib, yang mengerjakan sholat dan seterusnya. Karena itu memang definisi takwa. Oke. Ini ya, jadi setiap kali Anda baca Quran, coba Anda baca gini, dianalisa satu-satu begini, ini isim atau fi'il, ini harf, kemudian kalau ini isim, akarnya apa, kemudian di sini maknanya apa, terus kemudian Anda terjemah yang pas apa gitu ya. Jadi ketika nanti kita jelaskan Quran ini tidak kaku-kaku banget. Misalkan hudal lil muttaqin ini adalah petunjuk bagi orang yang waspada. Waspada dalam persoalan agama sama waspada dalam persoalan sosial itu sama. Karakter waspada dan karakter waspada dalam agama sama. Hanya istilahnya saja yang berbeda kan begitu. Tapi kalau istilah itu boleh aja berbeda, tapi makna atau konteksnya kan sama. Bukan konteksnya, maknanya kan sama. Waspada itu kan maknanya sama. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Nah, sekarang kita menerjemahkan secara keseluruhan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini nanti Anda punya banyak pilihan. Misalkan kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang waspada. Boleh nggak? Harusnya boleh. Dari kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan yang mengguncangkan hati, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Boleh nggak? Boleh. Atau Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya,
petunjuk bagi orang-orang yang waspada, boleh. Ini keragaman terjemahan secara keseluruhan. Jadi Anda akan punya sekian opsi, sekian pilihan untuk kemudian kita menjelaskan Quran ini pada diri kita sendiri atau pada orang lain. Nah, ujung akhirnya ketika Anda punya pilihan begini, banyak pilihan, Anda harus menentukan mana makna yang paling tepat. Pada akhirnya nanti hasil yang dari sekian tadi itu yang paling tepat mana? Tepat menurut kita, tepat menurut pemahaman kita, begitu. Kalau saya lebih suka ketika terjemahannya, Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan yang menguncangkan di sana, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kenapa enggak orang-orang yang waspada, Pak? Karena takwa itu istilah khusus yang dipakai oleh Allah untuk karakter khusus, gitu ya. Oke, al-muttaqin. Sini ya, jadi saya tidak perlu memperpanjang lagi. Gitu. Lanjut, kita masuk di sini, masuk yang ketiga. Alladzin ini isimnya mabni, dan dia juga jamid, tidak punya akar kata ini. Kok dia isim, Pak? Iya, kan ada al. Oke, selesai ya. Jadi kalau mabni kemudian dia jamid lagi, udah nggak usah panjang-panjang. Artinya apa? Dia sebenarnya isim mausul sing diterjemahkan menjadi yang. Nah, karena muttaqin ini bentuk plural, maka alladzinnya ya harus plural, mausulnya harus plural gitu. Nah, isim mausul itu apa aja? Cari aja di internet, isim mausul gitu. Nah, sudah. Yu'minun isim fi'il harf, udah fi'il ya. Kenapa ada ya depannya? Ada wawunun belakangnya. Ini yu'minun. Kalau ya-nya buang berarti yu'minu. Yu'minu ketika yu'minu gitu ya. Kalau yu'minu wawununnya dibuang, yu'minu itu jelas itu harf. Kalau dia enggak harf harusnya yu'minun kan gitu kan. Karena enggak ada al di depannya. Ketika enggak ada al di depannya kok yu'minu ya, kok dia tidak ada al kok bacanya nu, berarti ya sudah, dia mesti fi'il. Misalkan begini, Alkitab, misalkan alnya tak buang, itu kan harusnya bacanya kitabun gitu. Tapi ketika ada Alkitabu gitu ya. Sama di sini, kalau wawununya dibuang gitu ya, kalau wawununya dibuang itu kalau mau jadi isim itu kan harusnya pakai al yu'minu kan gitu ya, baru dia bisa dibaca doma. Tapi karena kok di sini nggak ada al kok tetap bacanya yu'minu, berarti apa? Ya sudah, ini fi'il. Oke, ini jenisnya fi'il. Kemudian yang kedua, maknanya apa? Kita lihat akar katanya apa? Alif mim nun. Alif mim nun. Yu'minu kan ya-nya yuf. Itu kan harusnya nanti begini. Biar nggak terlalu banyak gini aja. Yuf. Nah, gini kan. Yuf ilu kan gitu. Yuf ilu. Nah, ya-nya berarti dibuang, nanti jadinya apa? Minu kan gitu. Jadi dia bentuknya nanti 4. Minu. Ilu. Af'ala ini ya. Af'ala. Jadi dia mana. Berarti akar kata yang lebih ini lagi, asalnya af'ala gitu ya. Af'ala kemudian amana. Amina. Amana ya.
dari kata amanah. Amanah, amana atau af'ala. Amanah. Oke, apa artinya amanah? Aman. Yuk minu berarti af'ala mengamankan. Berarti yuk minu orang yang mengamankan. Mengamankan apa? Agak dijelaskan mengamankan apa. Ya, mengamankan, menyamankan, menenangkan gitu. Menenangkan apa? Ya, menenangkan diri dia mungkin, menenangkan orang lain mungkin. Coba Anda pahami gitu ya. Muhsin itu pakai ahsana, mukmin amana, kemudian muslim aslama. Aslama itu dari kata salima, salima itu selamat, berarti aslama menyelamatkan. Jadi transitif, jadi bentuknya transitif. Berarti yu'minun itu adalah orang-orang yang mengamankan siapa? Bisa mengamankan diri dia sendiri, mengamankan orang lain, mengamankan lingkungan dia, mengamankan yang lainnya. Menyamankan, mengamankan, menenangkan, ya. Oke. Menenangkan, membuat tenang, meyakinkan gitu. Oke, itu aslinya kalau orang yu'minu itu ya dia dari kata aman tadi. Ya, membuat aman, menjadikan aman gitu ya, menjadikan aman. Makanya kalau saya sering memahami kalau kita ini beriman, kok iman kita ini nggak bikin tenang, nggak bikin nyaman, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam keberimanan kita. Kalau kita ini yakin ada Allah begitu ya, yakin tentang Allah, kalau kita ini masih nggak yakinin Allah gitu ya, masih ada keraguan tertentu terhadap Allah, keadilan Allah, rahmahnya Allah, dan seterusnya, kasih sayangnya Allah, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam keimanan kita. Nah, ini ya. Dan yang menarik ketika nanti anda ini belajar apa namanya, diksi yang dipakai Quran, ternyata ada satu akar kata dia punya sekian kata yang dipakai di Quran. Jadi amanah itu bisa menjadi amnun, ada di Quran itu kata amnun, kemudian bisa menjadi amanatun, amanah gitu. Itu akar katanya sama, dan bisa juga akar kata yang lain itu bentuk diksi kata yang lain, pilihan kata yang lain imanun. Jadi dari kata yu'minu itu 3 kata ini nggak bisa dilepas. Jadi satu akar kata amanah itu amnun, amanatun, imanun. Kalau kita membuat membuat struktur pemahaman dari kata ini, berarti siapa yang beriman harusnya dia amanah. Kalau dia amanah berarti dia mesti aman. Kalau orang aman merasa dia punya keamanan diri, dia punya amnun, maka dia mesti amanah. Kalau dia amanah pasti beriman gitu ya, dan seterusnya. Ini cara memahami. Jadi kita menjelaskan iman itu ya. Jadi orang beriman itu harusnya dia aman, merasa tenang, merasa nyaman gitu. Nah kalau dia merasa tenang, dia mesti ngerjakan sesuatu dengan amanah. Kalau dia kerjakan sesuatu dengan amanah, berarti dia tenang. Dan itu akan menguatkan keimanan dia, dan keimanan dia pun akan mempengaruhi amnun dan amanah dia. Jadi kalau semakin iman, semakin yakin betul sama Allah, dia mesti tenang gitu. Dan semakin dia iman pada Allah, mesti semakin amanah. Karena dia tidak mempersoalkan balasan orang lain. Dia yang persoalkan adalah ini adalah bentuk keyakinan kita pada Allah.
Makanya kenapa pakai yu'minun? Kenapa tidak dibilang yusaddiqun? Atau tidak kalimat yang lain yuqinun? Ada kalimat yuqinun, tapi ketika kita bicara iman, kenapa Allah bicara iman, bicara mempercayai, itu kenapa pakai yu'minun, nggak pakai yuqinun? Padahal Quran juga ada kalimat yuqinun, yusaddiqun juga ada. Kenapa diksi yang dipakai adalah yu'minun? Maka kemudian alladzina yu'minun, kalau kita menerjemahkan, orang yang mengamankan, orang yang merasa aman, orang yang meyakini gitu. Orang yang meyakini, orang yang merasa aman. Kalau saya lebih suka begitu menerjemahkan. Atau boleh juga ada seperti makna yang umum, artinya orang-orang yang beriman gitu ya. Karena orang-orang beriman itu ya kata iman itu sendiri. Tapi maknanya yang sesungguhnya beriman itu seperti apa? Ya, kalau saya mengartikan orang yang merasa aman gitu. Oke. Merasa aman dengan apa? Bil gaib, dengan al gaib. Al gaib itu sesuatu yang kata gaib itu dari kata goba ya gubu gaib. Goba ini berarti dia isim. Kenapa isim? Karena ada al di situ. Al gaib itu sesuatu yang tidak tampak oleh mata telanjang. Al gaib itu yang tidak tampak oleh mata telanjang. Oleh mata kita itu tidak terlihat. Punggung kita itu, punggung diri kita sendiri itu gaib. Kenapa? Karena mata kita nggak bisa ngelihat kecuali kepalanya diputar kan. Di balik tembok, ketika kita di ruangan, di balik tembok ruangan itu kita nggak bisa lihat, itu juga gaib. Itu al gaib. Nah, berarti orang al-yu'minuna bil gaib, orang yang merasa aman dengan al gaib. Orang yang merasa aman dengan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Gaib yang paling gaib itu adalah Allah. Jadi Allah itu tidak akan nampak di depan kita menjadi material gitu ya. Jadi unsur materi tidak mungkin. Jadi gaib yang paling gaib itu adalah Allah. Jadi orang yang beriman dengan al-gaib. Al-gaib yang lain adalah hari kiamat. Al-gaib yang lain adalah malaikat. Al-gaib yang lain adalah kitab. Al-gaib yang lain adalah kerasulan. Jadi rasul itu gaib karena kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Maka alladzina yu'minuna bil gaib itu adalah yang mengimani seluruh kegaiban yang ada di dalam Quran. Yang itu mencakup rukun iman. Beriman pada seluruh kegaiban, termasuk qadar dan seterusnya. Nah, jelas ya. Jadi beriman dengan yang gaib gitu ya. Itu terjemahnya kan begitu. Tapi Anda bisa menerjemahkan mereka yang merasa aman dengan yang gaib atau dengan semua hal yang gaib, karena al di sini bisa dipahami sebagai al-istighraq, seperti alhamdulillah ya, itu segala puji. Al-gaib berarti segala yang gaib. Wawu di sini adalah harf. Yukimun, sekarang yukimun itu yukimun itu sama dengan yu'minun. Apa? Fi'il. Akar katanya akoma. Asal katanya akoma. Seperti ini ya. Akoma. Mana? Kemudian dari kata koma. Koma itu lurus. Tegak. Lurus tegak. Itu koma. Yuki akoma berarti meluruskan, menegakkan. Jadi meluruskan. Mereka yang meluruskan, menegakkan. Jadi tidak membengkokkan. Artinya melakukan sempurna gitu ya. Itu
Maka boleh ada artikan bayukimun itu artinya ya menyempurnakan, gitu ya. Menegakkan, menyempurnakan dan sebagainya. Nah, itu makna tafsirinya begitu. As-shalah isim. As-shalah itu dari kata sholah. Sholah itu doa. As-shalah doa aslinya. Kemudian dia menjadi istilah syar'i khusus tindakan atau perbuatan atau perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Wa yuqimunas shalah, dan yang meluruskan salat dan yang menegakkan salat. Wa harf min. Wa mimma itu ada mam. Mim itu aslinya min. Aslinya begini, wa min, dan dari ma. Nah gitu ya. Kemudian nunnya dihapus menjadi wa mimma, karena minnya mati. Nah, min mati ketemu ini mim, maka itu menjadi idgham apa gitu ya, saya lupa, mutajanisin atau mutamatsilain gitu ya, karena sama-sama satu makhraj gitu ya. Wa mimma jadi idgham akhirnya. Nah, tapi dari dua kata min dan ma. Min itu dari harf, ma itu apa atau yang. Nah, kalau diartikan apa itu masdar. Kalau Anda artikan yang itu mausul. Jadi min dari yang. Rozakna, rozako ya, fi'il. Oke. Rozako fi'il. Rozako itu memberi. Nah, siapa yang memberi? Nah, kami. Nah, rozako memberi. Jadi dan dari yang kami berikan. Nah, atau dan dari yang kami anugerahkan gitu ya. Ini, kami rozako. Nah ini di sini ada dua hal yang harus Anda pelajari betul gitu. Rozako, apa bedanya rizkun wa nikmatun? Rizkun itu adalah semua jenis pemberian Allah, baik halal maupun tidak halal, baik yang bikin nyaman atau yang tidak. Nah, sementara nikmat itu adalah yang halal dan bikin nyaman kita. Maka setiap nikmat mesti rezeki, tapi tidak semua rezeki mesti nikmat. Nah, itu cara memahaminya begitu. Dan kenapa kemudian pakai na? Karena rezeki itu seringkali datang ke kita tidak langsung Allah itu nganter ke kita, enggak. Yang nganterkan ke kita itu biasanya adalah perantara dari Allah. Siapa? Orang tua. Bisa jadi itu adalah tetangga, bisa jadi itu adalah atasan kita, bisa jadi itu adalah pembeli dari barang dagangan kita. Tapi sebenarnya aktor utama dari mereka yang datang ke kita itu adalah sebenarnya Allah. Jadi Anda buka warung, kemudian ada yang datang ke Anda, itu bukan orang-orang itu datang ke Anda. Yang garakkan mereka datang itu Allah sesungguhnya. Makanya Allah mengatakan wa mimma razaqna, dan kami berikan pada kau. Dan yang kami berikan melalui perantara-perantara kami. Itu harusnya begitu. Mereka itu artinya yang diberikan tadi. Yungfikun itu memberikan. Tapi sebenarnya yungfikun itu artinya adalah membuat kosong. Membuat kosong apa? Mengosongkan apa? Mengosongkan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nafaqah itu artinya adalah aslinya nafaqah itu artinya adalah nafaqah itu artinya terowongan.
Terowongan itu kan kalau jenengan bayangkan gunung. Nah, gunung terus kemudian dibuat bukit, kemudian dibikin terowongan, maka yang tadi itu penuh, full, kemudian Anda bikin kosong, bikin lubang. Nah, seperti itu juga sebenarnya orang yang berinfak. Jadi orang yang berinfak itu sebenarnya dia adalah yang tadi dompetnya penuh, kemudian Anda tarik beberapa, kemudian dia menjadi tidak penuh lagi. Makanya nanti ada infak, ada sodakoh gitu ya. Kalau infak itu adalah Anda narik yang tadinya penuh menjadi tidak penuh. Kalau sodakoh itu, kenapa disebut sodakoh? Karena itu membuktikan kebenaran iman seseorang. Jadi sedekah itu adalah sodako. Sodako itu membenarkan apa? Membenarkan keimanan seseorang. Jadi sedekah disebut sedekah karena secara bahasa karena dia membenarkan sebagai pembenaran atas keimanan dia. Infak disebut infak karena bagian dari harta dia dikeluarkan. Makanya nanti secara terminologis ada yang mengatakan infak itu hanya dipakai untuk pengeluaran jenis pemberian yang berupa harta. Sementara sedekah itu bisa berlaku untuk harta dan tidak harta. Karena pembenaran keimanan itu bisa berupa harta dan tidak berupa harta. Nah ini baru segini ini udah bikin banyak ya. Oke. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita terjemahkan secara umum, secara total, kira-kira artinya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang merasa aman dengan yang gaib. Wa yuqimunas shalah dan menyempurnakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun dan memberikan sebagian dari menginfakkan, mengosongkan sebagian yang telah kami berikan kepada mereka. Oke. Oke, saya kira ini dulu ya. Yang lain bisa jadi apa? Enggak, saya bikin agak ringkas dulu sampai ayat 5. Walladzina yu'minuna, ini sudah di atas, akan dibaca bima sudah unzila dari kata nazala turun, berarti kalau anzala menurunkan, unzila berarti diturunkan. Ila itu ya bentuknya majhul. Yang bingung silahkan search di Quran makna majhul karena kita nggak membahas itu. Berarti unzila diturunkan dari kata nazala turun, anzala menurunkan, unzila diturunkan. Ilaika, ila ada dua kata, ila ke ka, engkau ini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa ka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya karena memang Quran ini diturunkan kepada beliau. Karena diturunkan pada beliau, maka audien Quran itu sesungguhnya ya beliau kan gitu. Kemudian menjadi sampai ke kita, maka audiennya melebar ke kita gitu. Wama unzila dan yang diturunkan, ma di sini yang ya. Saya lebih suka ma mausuliyah daripada ma masdariyah. Boleh juga dan apa yang diturunkan. Min qablika dari sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil akhirati dan dengan akhirat ya. Akhirat itu dari kata akhara itu artinya belakang. Akhirah itu disebut akhirah karena belakang. Kalimat akhirah itu di dalam Quran artinya bisa dua. Bisa betul alam setelah alam dunia, bisa juga artinya adalah akhirah itu adalah akhir dari awalan. Akhir dari awalan. Nah, makna di sini yang lebih kuat adalah alam akhirat. Wabil akhirah dengan semua fenomena-fenomena yang bakal terjadi, semua peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di akhirat,
hum mereka, yuqinun yakin. Nah, yakin. Au qana yuqinu, nah itu ya, yakin, meyakini gitu ya. Ulaika mereka itulah ala di atas hudan petunjuk min dari Rob. Di Fatihah sudah saya jelaskan, Rob bihim, Rob mereka, wa ulaika dan mereka itulah, humul mereka itulah, muflihun orang-orang yang beruntung. Muflihun itu dari kata falaha. Falaha sama aflaha itu sama. Falaha, aflaha kemudian menjadi muflih. Dua-duanya artinya sama. Apa? Beruntung. Nah, sekarang apa yang disebut dengan beruntung? Nah, ini yang harus hati-hati. Kenapa Quran nggak menyebut kenapa milih kalimat muflihun begitu? Bukan mughniun misalkan begitu ya. Karena kesuksesan itu nggak mesti kaya gitu. Bukan gani, humul agniya gitu. Karena orang Islam nggak harus kaya, juga nggak harus miskin gitu. Yang jatahnya kaya ya syukur, yang jatahnya miskin ya miskin kan gitu. Yang penting dia sabar. Dua-duanya masih dapat akhirat kalau dia muslim. Muflihun. Apa yang disebut muflihun? Muflihun itu dijelaskan kalau keburukan itu menjauh, kemudian kebaikan itu mendekat. Itu namanya orang muflih. Jadi kalau keburukan itu menjauh, kemudian kebaikan mendekat. Kalau saya lebih suka definisi begini, yang disebut muflih itu kalau modal kita nggak cukup, tapi tujuan kita tercapai. Itu namanya orang yang muflih. Jadi orang yang berhasil itu, orang yang beruntung itu adalah yang modal kita itu sebenarnya nggak cukup, tapi kita berhasil dapat tujuan kita tercapai. Ini saya itu nggak terlalu pinter misalkan gitu ya, tapi kok saya juga dipercaya orang untuk menyampaikan sesuatu misalkan begitu. Duit saya itu cuma 100.000, tapi kok saya bisa punya barang 300.000. Ini gimana? Nah, soalnya apa? Ketika jenengan mau beli, teman Anda datang, kemudian Anda mikir, kenapa? Duit saya kurang. Terus teman Anda bilang, udah, ini tak tambahin. Udah. Saya hutang, enggak hutang, ini untuk kamu kira-kira. Itu orang yang beruntung. Saking senengnya kita pengen beli itu, duit kita nggak cukup, ada teman kita bayarin, nah itu beruntung Anda. Mana beruntung itu kan begitu. Betul kata orang Jawa itu betul. Wallahu a'lam bishawab, barangkali ini ya. Jadi ini contoh dari surat Al-Baqarah 1 sampai ini. Oke, saya kasih Anda tugas saja. Nah, silakan Anda pelajari ayat 6 sampai 20. Nah, 6 sampai 20. Terutama adalah ayat-ayat yang saya bikin warna merah ini. Yang saya bikin warna merah. 9, 10, 12. Warna merah ini. Silahkan Anda pelajari. Nah, yang lain juga sama. Silahkan pelajari seperti yang di atas tadi. Jenis dan seterusnya ya. Jenis, makna, dan kemudian terjemahan. Terjemahan secara total. Nah, silahkan yang bingung boleh bertanya di grup atau di grup saja ya, di grup. Karena saya belum tentu buka YouTube. Barakallahu li wa lakum.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.